Pernahkah Anda berpikir mengapa tim sulit untuk solid? Dalam dunia profesional, ada satu fenomena menarik yang sering saya amati, dan ini juga divalidasi oleh banyak riset manajemen global. Fenomena di mana sebuah tim diisi oleh orang-orang terbaik, lulusan kampus ternama, skillnya luar biasa, dan skill portofolionya mentereng. Di atas kertas, mereka harusnya bisa melakukan proyek-proyek apapun. Tapi, kenyataannya, begitu bekerja sama, hasilnya justru berantakan. Target meleset, koordinasi hambar, dan atmosfer kerjanya sangat kaku sekali. Pernahkah Anda berada dalam sebuah tim yang seperti itu? Rasanya melelahkan kan? Berangkat kerja dengan cemas, pulang dengan frustasi. Mengapa mengumpulkan orang-orang hebat tidak otomatis membuat sebuah tim menjadi solid? Hari ini, kita akan membedah 3 akar masalahnya secara logis, dan bagaimana cara kita memperbaikinya. Akar masalah pertama seringkali dijebak oleh apa yang disebut sebagai ilusi komunikasi. Banyak tim yang merasa sudah berkomunikasi hanya karena mereka berada dalam satu grup WhatsApp yang sama atau karena rutin duduk di ruang rapat yang sama setiap hari Senin pagi. Masalah sebenarnya adalah asumsi. Kita sering berasumsi bahwa rekan kerja kita mengerti apa yang kita inginkan tanpa kita jelaskan secara spesifik. Di sisi lain, anggota tim yang lebih junior seringkali memilih diam. Lantas, mengapa? Karena muncul rasa takut, maju kena, mundur kena, serba bimbang, mau bertanya takut dianggap bodoh, mau kasih ide takut dipatahkan. Ketika rasa takut ini mendominasi, lahirlah silent treatment. Orang-orang mulai bekerja di dalam ruang gelapnya masing-masing, komunikasi tersumbat, dan bom waktunya akan meledak pada tepat saat hari deadline. Masalah kedua, kita melangkah lebih dalam ke psikologi manusia, yakni perang ego. Dalam sebuah tim, ego adalah musuh dalam selimut yang paling berbahaya. Ketika seseorang lebih fokus pada siapa yang benar daripada apa yang benar, keretakan tim Anda tinggal menunggu waktu. Bayangkan sebuah tim seperti grup musik. Jika semua orang dalam band ingin mengambil posisi sebagai pemain solo gitar, semua ingin menonjolkan melodinya tanpa mau mendengarkan ketukan drum temannya, maka suara yang dihasilkan adalah kebisingan yang meretakkan telinga, bukan harmoni lagu yang indah. Studi komprehensif dari Google yang dinamakan Project Aristotle menemukan bahwa faktor nomor 1 yang membuat tim menjadi hebat bukanlah kepintaran anggotanya, melainkan psychological safety atau rasa aman psikologis. Jika di tim Anda mengakui kesalahan adalah hal yang tabu dan membuat Anda dihakimi, maka jangan heran jika semua orang akhirnya memilih tidur dan bekerja secukupnya saja demi menyelamatkan diri masing-masing. Akar masalah ketiga sering datang dari puncak kepemimpinan, visi yang terlalu abstrak. Pemimpin sering berkata dengan penuh semangat, tahun ini kita harus jadi yang terbaik, atau kita harus melipat gandakan omset. Kalimat itu terdengar keren, tapi secara logis, apakah anggota tim paham apa arti kalimat itu bagi pekerjaan mereka besok pagi? Tanpa arah yang dikonversikan ke materi yang jelas, tiap divisi akan menerjemahkan terbaik menurut versi ego mereka masing-masing. Divisi kreatif merasa desain estetik adalah nomor 1. Divisi finance merasa hemat anggaran adalah harga mati. Dan divisi sales merasa yang penting jualan hancur-hancuran tanpa peduli kapasitas operasional. Akhirnya, mereka bukan bekerja sebagai satu tim, melainkan seperti beberapa perusahaan yang kebutuhan sekantor, tenaga habis untuk saling siku di dalam, bukan untuk bertarung di luar. Melihat semua kenyataan itu, pertanyaannya, bagaimana cara kita memperbaikinya? Membangun tim yang solid tidak bisa instan, tapi dari pengalaman nyata di lapangan, ada 3 langkah taktis yang bisa kita mulai besok pagi. Yang pertama, budayakan over-communicate. Di awal proyek, lebih baik kita cerewet, menjelaskan detail, dan berulang kali melakukan konfirmasi daripada kita diam, lalu berasumsi. Yang kedua, ciptakan ruang aman. Ini tugas para pemimpin, sehingga mulailah dengan berani mengakui kesalahan kita sendiri di depan tim. Saat tim melihat pemimpinnya berjiwa besar, mereka akan berani jujur mengevaluasi kegagalan tanpa rasa takut. Yang ketiga,
Samakan definisi menang. Tentukan batas ego. Dengan satu goal yang dipahami bersama, pastikan setiap orang tahu bahwa jika perahu ini sampai ke tujuan, itu karena dayung mereka bergerak di arah yang sama. Menyatukan kepala memang satu hal yang tak pernah mudah. Kita memiliki karakter, sifat, ego yang berbeda. Namun ingat, tim yang solid bukanlah tim yang tidak pernah berdebat, melainkan tim yang saling mendengarkan dengan empati.